Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Korprodi Pendidikan Ekonomi S1, Bapak Mustafa, dan Pak Sikjur, Pak Aul Ahmad Hafid, Bapak Ibu dosen, dan juga mahasiswa-mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Pada sore hari ini kita mengadakan pertemuan atau programnya kalian kasih nama paksa sarjana, yaitu bukan pasca sarjana tapi paksa sarjana gitu, dipaksa jadi sarjana segera gitu. Ini ya senengnya gini, senengannya pinter ya. Khasnya santri khas santri, khas. Ya baiklah. Ada santri, sebenarnya orang khas lapor Pak saja lah, pinter boleh. Siap. Baik adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mari kita awali dulu pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa, semoga lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena agenda hari ini sebenarnya adalah mengingatkan kembali mahasiswa agar meskipun jarang ke kampus tapi masih ingat jadi mahasiswa pendidikan ekonomi, masih ingat dengan tugas dan kewajibannya, yaitu untuk bisa menyelesaikan studi dan segera untuk bisa membuat atau menyelesaikan skripsi dengan baik. Yang pertama adalah setelah pembukaan kita akan mendengarkan arahan pemaparan dari Bapak Korprodi, yaitu Bapak Mustafa. Kepada Bapak Mustafa MSI dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi yang saat ini di layar dan on cam ada Bapak Aul Ahmad Hafid, ada Ibu Sulasmi, ada Mas Rustam, ada Mbak Yeni yang masih dalam perjalanan mungkin itu ya. Tadi ketemu di kampus itu ada Ibu Yeni. Nanti mungkin Bapak Ibu dosen yang lain akan bersama kita kalau sempat, kalau tidak juga tidaklah menjadi apa-apa, enggak masalah. Ya, ini terkait sebenarnya program percepatan tugas akhir di tahun 2021 ini untuk angkatan 2018. Dan di angkatan 2018 ini kemarin Bapak Sekjur, Bapak Aula sudah nge-share itu ya, sudah nge-share untuk bisa diisi Google Form pada adik-adik yang ada di angkatan 2018. Dan kemudian sudah ini udah tahun kemarin malah. Sudah lama ya Pak Aula ya. Sudah lama ini. Yang kemarin kan 19. Nah, kemudian yang terjadi adalah ada beberapa mahasiswa yang tidak belum mendapatkan pembimbing ya. Dan ini harapannya untuk bisa segera dicukupi ya, bisa segera menghubungi Bapak Aula untuk bisa didapatkan pembimbingnya. Nah, program percepatan ini harapannya bisa saudara lakukan ya dengan sistem SIBIMTA. Jadi pastikan angkatan 2018 ini sudah mulai terbiasa membuka website SIBIMTA UNY ACID ya. Sistem bimbingan.uny. Bimbingan, bukan SIBIMTA, bimbingan. Bukan SIBIMTA ya? Bukan, namanya bimbingan.uny. Oh iya ya. Ya, alamat websitenya bimbingan.uny ACID ya. Dan di sana kalau nama di programnya SIBIMTA maksudnya. Iya. Jadi nama programnya SIBIMTA, cuma alamatnya adalah
bimbingan.uny.ac.id. Dipastikan untuk angkatan 2018 ini terbiasa untuk melihat dan mengunjungi website itu. Dimulai dari pengajuan masalah ya Pak Aula ya. Pengajuan masalah, nanti kalau sudah ada pengajuan masalah, ya tentu sebelumnya adalah koordinasi dengan pembimbing ya. Kalau sudah koordinasi dengan pembimbing, maka saudara bisa upload ya permasalahan itu di sistem bimbingan. Nah, bagi yang belum mendapatkan pembimbing, hari ini diharapkan segera untuk bisa bisa kita berikan bimbingannya, tapi juga disesuaikan dengan topik ataupun judul penelitian yang akan dilakukan. Dan harapannya memang ini bisa efektif setelah saudara melaksanakan program praktik kependidikan dan KKN yang akan berakhir akhir tahun ini ya Pak Ula ya, bulan Desember. Jadi nanti Desember ini harapannya saudara bisa selesai praktik kependidikan dan KKN. Nah, kan ada sekolah yang mungkin hanya sekian bulan, tidak sampai Desember. Nah, waktu 2 bulan atau 3 bulan yang tersisa menuju Desember itu saudara gunakan untuk penelitian. Saudara gunakan untuk melaksanakan ya atau melakukan tugas akhir. Bisa di sekolah, bisa juga di lingkungan masyarakat sekitar. Topiknya mau pendidikan ataukah non kependidikan. Itu yang kita berharap di prodi sehingga saudara bisa ya 4 tahun ya Pak Aula ya. 4 tahun syukur bisa lulus, bisa kurang gitu ya. Jadi bulan Februari itu sudah wisuda lah saudara. Nah itu harapan kita selaku pengelola prodi, karena semakin cepat saudara lulus maka akan semakin baik bagi prodi kita dari sisi akreditasi dan seterusnya. Dan dengan kegiatan ini kita berharap saudara menjadi lebih termotivasi lah. Kalau ini mungkin kan hanya kegiatannya saudara praktik kependidikan sama KKN itu ya, sehingga itu bisa saudara tambahkan karena kegiatan praktik kependidikan KKN itu bisa sekaligus saudara lakukan penelitian terkait dengan tugas akhir saudara. Saya kira demikian. Nanti teknisnya dengan Bapak Aula, dan seandainya ada permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, ataupun saat ini belum punya pembimbing, harap segera untuk menyampaikan kepada kami pengelola di program studi pendidikan ekonomi. Saya kira demikian Mbak Lasmi, dan nanti kita mohon Pak Aula memberikan arahan-arahan teknis ya, karena yang membagi pembimbing dan distribusinya ini adalah Bapak Aula. Beberapa sudah WA saya Pak Aula, Pak, saya kok nggak dapat pembimbing ya. Nah, karena dulu nggak mengumpulkan. Jadi kelihatannya menyalahkan prodi itu loh. Loh, Pak, saya kok nggak dapat pembimbing gitu ya. Terus saya balik itu ya, saya balik. Tahu kamu ngisi Google Form enggak? Oh enggak. Emangnya harus ngisi Pak? Loh iya toh. Kalau nggak ngisi ya saudara nggak akan dapat pembimbing. Oh iya maaf Pak itu ya. Nah kayak gitu tuh loh. Jadi kesannya itu tanya WA ke prodi, ke pengelola prodi itu menyalahkan. Ini kok saya nggak dapat pembimbing, padahal yang salah, yang keliru, yang belum melakukan itu adalah yang bersangkutan ya. Nah ini yang perlu difahami ya, sehingga segera ya saya janjikan harusnya pekan kemarin ya, tetapi karena juga dikejar-kejar juga itu ya untuk bisa tuntas lah kaitannya dengan pembimbing ini. Nah, untuk berikutnya nanti biasanya di Pak Ali ya, di angkatan 2000 berapa ya? 19 ya Pak Aula ya. Iya, berikutnya ya. itu. Yang baru Nah, sebenarnya, itu sudah. makanya itu sebenarnya nggak terlalu mendesak itu.
Nah, yang mendesak ya ini sebenarnya paling ini. mendesak Ya, yang kalau 2018 sehingga ya kita karena waktunya. prioritaskan. Nah, kalau kita campur nanti kasihan saudara yang memang haknya sekarang adalah 2018 untuk segera bisa selesai tugas akhirnya. Saya kira demikian, Mbak Lasmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mus atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya adalah pengarahan yang kedua dari Pak Aula selaku Sekjur Jurusan Pendidikan Ekonomi kepada Bapak Aula Ahmad Hafid, dipersilahkan. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, adik-adik mahasiswa angkatan 2018. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Kalian sekarang sedang melakukan aktivitas PK. Mungkin ada yang demanded ya, artinya mungkin yang agak berat, harus sering ke sekolah dan sebagainya. Masing-masing punya rezeki yang berbeda-beda ya, ada yang santai, ada yang tidak. Tapi intinya yang penting kalian bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara rileks saja. Saya bertanya tentang TK dulu secara umum ya, sebelum saya ke skripsi karena kebetulan ketemu dengan angkatan 2018 ya, jadi kita juga penting untuk bertanya tentang KKN dan TK. Sampai sejauh ini apakah ada masalah atau sejauh ini lancar-lancar saja untuk PK? Sekilas saja saya pengen tahu. Enggak ada ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, Alhamdulillah Pak. syukur ya. Nah, artinya kalau seumpamanya ada 1-2 masalah ya, istilahnya atau kebingungan di antara kalian, bisa menghubungi pembimbing ya, atau DPL gitu ya. Kalau tidak DPL mungkin bisa menghubungi Pak Tejo sebagai koordinator PK di Pendidikan Ekonomi. Nanti setelah mentok lagi juga bisa ke saya, juga bisa ke Pak Mustafa ya. Kalau rasan-rasan bisa semua dibantu oleh yang muda-muda, ada Bu Lasmi, Pak Rustam, Mbak Yeni dan sebagainya. Kita itu tim ya, sekarang itu nggak cuma Kajur Kaprodi, tapi juga kita banyak dosen muda ini namanya tim ya. Jadi itu saya rasa memang saya juga belum mendengar ada keluhan dari mahasiswa, entah itu dengan kepala sekolah atau dengan gurunya atau bahkan dengan siswanya. Jadi saya anggap semua so far so good ya, tidak ada masalah. Hanya yang saya dengar dan mungkin ini juga terjadi di mana-mana ya, artinya tidak hanya di PE tapi juga seluruh UNY, mungkin ada sekolah yang belum menerima akun ya. Masalahnya tahun ini berbeda, bahwa akun itu dititipkan pada salah satu dosen atau DPL yang ada di sekolah itu. Padahal kalau di sekolah itu ada 10 prodi, maka di antara 10 itu, sehingga dan kita tidak tahu siapa yang ditugasi, agak sulit juga koordinasinya sekarang. Kalau tahun kemarin ya DPL itu diberikan tugas untuk memberikan ke kepala sekolahnya langsung. Jadi saya dapat akun itu khusus untuk sekolah yang saya mampu gitu. Jadi lebih tertata sehingga kalau ada apa-apa itu komunikasi sekolah itu jelas menghubungi siapa. Kalau sekarang nggak sulit. Jadi seandainya tadi ada siapa dari SMA Kalasan ya, padahal dekat di sini ya, itu juga katanya belum. Saya juga tidak bisa men-trace ini sama siapa, tidak tahu karena nanti kita tidak punya datanya. Nah, sebaiknya di antara mahasiswa cara mengatasinya adalah berkumpul ya di sekolah itu, kemudian berembuk sebetulnya siapa yang diberikan akun itu ya, prodi apa gitu atau DPL-nya siapa. Kadang kita tidak tahu, yang lain juga tidak tahu, jadi kadang repot. Saya kemarin
mengupload itu ya, yang saya minta kelompoknya Denny itu saya upload, ternyata 1-2 ada yang melaporkan, oh SMA ini sudah, SMA itu sudah, oh berarti kan nggak ada koordinasi itu kan. Ya itu yang pertama tentang PK. Artinya syukur kalau Anda semua di sana lancar baik-baik saja. Nah inilah kaitannya dengan tugas skripsi ini. Anda sekarang di semester 7 ya. Harapannya kan semester ke-8 itu sudah skripsi. Nah, artinya kesempatan yang ada sekarang ini karena berdasarkan pengalaman ya, waktu PK itu sangat longgar ya, sangat longgar. Meskipun Anda taruhlah setiap hari disuruh berangkat ke sekolah gitu ya. Apalagi sekarang mungkin blended ya, artinya mungkin kadang di sekolah, kadang di rumah. Itu banyak sekali waktu luang. Karena kebanyakan diberi jam mengajar itu tidak sampai sampai belasan SKS atau belasan JP, tidak ya. Kan memang aturannya minimal 8 kan seperti itu. Tapi saya selalu tekankan itu given sekolah mau memberikan berapa dan terima saja. Mau banyak ya syukur, sedikit ya rezeki. Saya sering menekan seperti itu. Artinya Anda punya waktu cukup banyak sehingga Anda bisa sambil menyusun proposal. Saya selalu tekankan bahwa output PK ya, mahasiswa saya biasanya output PK itu di samping laporan PK, laporan KKN selesai, juga punya proposal. Gitu ya. Minimal proposal. Yang mungkin masih mentah. Ya. Jadi rencana saya ini kan kita kumpulkan bulan September ya, awal November ya. Nanti kita akan kumpulkan lagi untuk menanyakan progres kalian di bulan Desember ketika sudah selesai PK ya. Nanti Pak Mustafa kita akan kumpulkan lagi besok bulan Desember untuk melihat perkembangannya. Karena biasanya setelah PK selesai menghilang semuanya. Mahasiswa kebanyakan seperti itu. Setelah PK ada yang cepat dan tidaknya itu setelah PK KKN itu. Nah, ada yang sampai sekarang belum jelas juga, ada angkatan 16, 15. Setelah PK hilang sampai sekarang itu banyak ya. Jadi kita tidak ingin mengulangi itu. Kemarin 17 agak lumayan ya. Jadi hanya 1-2 sudah banyak yang lulus 2017. Nah, ini 18 lebih akan kita kawal lagi agar tidak ada outlier itu yang membuat yang rugi nggak cuma mahasiswa, kita juga sebetulnya memikirkan mahasiswa yang tidak sesuai dengan waktu studinya. Ya, jadi itu. Nah, kemudian untuk teknis ke pembagian yang ada di saya, karena ini kan sebetulnya sudah saya bagi tahun yang lalu untuk kepentingan mata kuliah metodologi penelitian. Sebetulnya gini ya, yang kemarin saya share juga 2019 itu hanya adalah untuk kepentingan metopen saja, bukan sampai pada itu akan dijadikan skrip proposal beneran. Karena apa? Basic teori Anda belum selesai. Yang itu kadang saya ke Pak Ali bilang jangan masuk si BIMTA dulu, ada 1-2 maksa itu loh, maksa pengen masuk si BIMTA ini 2018 dulu juga seperti itu, siapa itu minta dibukakan karena katanya Pak Alinya minta masuk. Masalahnya ini belum layak masuk si BIMTA. Ya itu belum proposal, itu hanya latihan menyusun proposal untuk kuliah metopen. Idealnya memang itu diteruskan kan gitu. Tapi Anda belum punya basic kan. Semester 5 kan belum selesai mata kuliah yang utama-utama itu, ya. Belum selesai, artinya belum cukup basis penguasaan teorinya gitu. Makanya saya kadang tidak harus kan itu. Nah, yang lebih penting yang utama itu yang sekarang ini semester 7 alias sudah masuk ke semester 5 selesai, 6 selesai, artinya kan sudah dapat mata kuliah selama setahun itu. Ya, kalau metopen kan masih di awal semester 5 tuh belum dapat kan gitu. Setahun lagi kemudian ini sambil berjalan kalian punya ide juga mungkin di TK dan sebagainya ya. Jadi artinya beda tujuannya ketika saya membagi di awal dan sekarang. Nah, makanya ketika sekarang mungkin ada di antara kalian berubah pikiran,
boleh. Nah ini Hidayati Nur ini kan mohon izin bertanya Pak Bu terkait dengan judul skripsi, jika ingin mengubah judul maka Nah, harus ini saya terus. mau Nah kayak situ. gini Nah, nih. kan saya mau ke sini ya. Jadi gini, ketika dulu Anda mengumpulkan judul ini ke saya pada saat kepentingan metopen itu ya, kemudian berlalunya waktu ya, kalian kemudian dapat mata kuliah yang lain, maunya moneter atau ekonomi Islam dan sebagainya, punya ide yang lain, dipersilakan, masih boleh. Saya tekan masih boleh. Jadi itu bukan saklek kemarin kuliah dengan Pak Ali, kemudian itu harus menjadi proposal, saya katakan tidak. Ya, saya katakan tidak. Idealnya iya, tapi itu tidak. Sehingga ketika ada mahasiswa baru semester berapa itu terlalu serius bimbingan, saya langsung tolak. Itu Anda kepentingan mata kuliah metopen dulu. Karena kadang pertanyaannya juga nggak karuan ya, tanpa basis ya, istilahnya tidak punya dasar teorinya kan gitu. Jadi kan juga agak ngawur. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian kemarin masih ragu dan sebagainya, nah ini saya katakan Anda masih boleh berganti kan gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, dari data yang ada di saya, kelas A itu ada 42 orang yang di saya. Ya, kelas A. Kelas U itu ada 28 yang di sini sudah saya plotkan pembimbing praproposal dulu ya. Ya idealnya memang kalau masih linear dengan itu maka Anda teruskan ke pembimbing yang praproposal itu ya. Tetapi memang seperti ini ya, saya kan biasanya meminta untuk mengumpulkan 2-3 judul. Pertama untuk apa? Pertama untuk variasi di dalam tema penelitian. Saya tidak ingin penelitian itu homogen ya. Pendidikan semua, kemudian PTK semua. Saya tidak. Atau nanti umum semua pendidikan yang tidak ada kan juga tidak. Ya, itu yang pertama. Kedua untuk distribusi dosennya. Ya, sehingga sebisa mungkin yang dibagi itu adalah minimal mendekati dengan kompetensi dosennya. Kan gitu. Sehingga ketika mamanya ini kalian punya judul 3 atau 2, temennya juga seperti itu. Kalau ini kadang ada 3-tiganya ke pendidikan semua dan mirip semua. Saya sudah katakan ini anak makso gitu ya. Dia tuh videonya cuma itu. Yang satunya pakai STAD, satunya Diksa atau apa itu, tapi intinya kan sama. Variasinya kurang. Saya tentangin dulu. Nanti ada yang murni dan sebagainya. Saya akan lihat taruhlah yang ini sudah saya pilihkan tentang syariah kan gitu ya. Taruhlah tentang syariah. Nanti ada beberapa yang mirip-mirip ya. Nanti kalau terpaksanya ini kok mirip sekali, salah satu akan saya coret, akan saya pilihkan yang lainnya. Yang Anda berikan mungkin bukan prioritas nomor 1, tapi nomor 2 atau nomor 3. Agar apa? Ada variasi tema penelitian dan ada distribusi dosennya. Kan kayak gitu. Ya. Karena tidak mungkin nanti yang kependidikan semua diberikan pembimbing yang murni banget kan juga tidak. Jadi sebisa mungkin itu. Dan distribusinya itu kurva normal lah istilahnya, tidak bisa average rata-rata, tetapi kurva normal. Ada yang banyak ya masih punya banyak waktu itu banyak, tetapi yang senior sekali itu mungkin hanya sedikit gitu ya, yang seperti apa hanya sedikit. Jadi kita ada komposisi seperti itu. Nah, tahapannya setelah Anda selesai ini ya, nanti besok kita tagih di bulan Desember, Anda sudah punya semua. Setelah itu ya, jadi dalam proses sekarang kan adik-adik ini bisa bimbingan dengan dosen ya, minimal ngefikskan tadi temanya itu, kemudian Anda buat ya. Ketika sudah ACC dari dosen untuk judul itu ya disusun ya, kemudian Anda mulai bisa upload di bimbingan itu di Sibimta untuk istilahnya mendaftarkan prabimbingan ya. Pendaftaran itu melaporkan ke Kaprodi, ke Pak Mus ya, nanti di approve Pak Mus.
setelah di-approve Pak Mus, kemudian lapor juga ke dosen pembimbing untuk meng-approve agar Anda tercatat di Sidimta. Kadang ada yang mau ujian belum mengisi sama sekali di Sidimta, sehingga kadang agak lama jadi repot ya. Jadi kan ada dua tahapannya ketika mengajukan judul itu, proposal itu, dan nanti ketika Anda mau ujian mengurus SK ya. Tapi Masuk sebetulnya Pak yang Ula, bagus termasuk mau seminar itu loh Pak. Jadi ini ya, kan betul itu seminar yang mau seminar penelitian ya, nanti kan lapor dulu ke ke Kaprodi Pak Bos, karena Pak Bos juga harus meng-approve, kemudian ke saya. Artinya karena yang saya bagi sekarang ini kan baru dosen pembimbing ya, dosen pembimbing, pra betul. pembimbing, belum narasumber. Dan Karena apa ya, Pak Aula, saya kan Pak Aula, ya, yang seminar penelitian itu bukan berisi bimbingan ya, bukan berisi kuliah. Itu kegiatan bukan seminar proposal ya. Jadi mata seminar kuliah proposal. Jadi yang berisi seminar proposal. Idealnya Jadi, saudara setiap minggu ada yang seminar proposal ya. Idealnya. tapi intinya Tapi kan nggak bukan mungkin ya. kuliah. Bukan kuliah, Nah, bukan jadi kuliah. bukan kuliah. Jadi gini, kuliah seminar penelitian itu tidak diakhiri dalam semester ini, gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau Anda bisa seminar pada semester ini, gitu ya, maka ya nilainya bisa masuk semester ini. Taruhlah ada yang lama, semester depan Anda belum seminar, ya maka nilainya besok saya inputkan, tetapi ada di semester gasal karena hanya ngambil satu seminar itu. Beda dengan skripsi. Kalau skripsi itu bisa ngambil berapa semester Anda harus mendaftarkan. Tapi kalau seminar sebetulnya ini diskresi juga ya. Artinya tidak selesai semester yang bersangkutan, tetapi nilai tetap dimasukkan semester yang bersangkutan. Sebetulnya itu nggak bisa ya, itu kan kayak orang ngulang sebetulnya. Jadi ngambil seminarnya itu berapa semester itu mestinya masuk semua. Berarti kayaknya nanti sistemnya remedi itu. kayak remedi, nggak tahu lah. Sama lah kayak mamanya Anda ngambil mata kuliah ngulang, tapi kan nilainya tetap dimasukkan di mata kuliah itu, ya tetap sekali. Ya, berbeda dengan skripsi. Nah, jadi sebelum Anda bertanya, mata kuliah seminar pendidikan ekonomi adalah mata kuliah tentang besok ketika Anda seminar. Jadi tidak ada kuliah setiap minggu, itu tidak ada. Jadi proses pembimbingan itu yang nanti ketika setelah selesai proposalnya di ACC untuk diseminarkan oleh dosen pembimbing, nah nanti dosen narasumber akan memberikan nilai. Nah, nilai itu akan dimasukkan ke dalam mata kuliah seminar penelitian. Yang besok dosennya hanya 2 untuk mempermudah. Hanya saya dan Pak Mustafa. Sehingga Anda tinggal lapor ke saya atau ke Pak Mus ya. Kalau nggak salah saya kelas A atau kelas satunya ya, di antara saya dengan Pak Mus saja untuk diinputkan nilainya. Kan kayak gitu. Karena itu setiap saat ya artinya. Tidak ada kemudian KHS, kemudian bulan apa keluar, enggak. Setiap saat itu ada seminar penelitian. Ya, itu kemudian berarti sudah ya, nanti dosen pembimbing setelah ACC mau seminar, Anda ke saya, akan saya pilihkan siapa dosen narasumbernya. Untuk sementara saya sudah ada catatan, tapi tidak akan saya bagi. Tadi mengantisipasi ada yang berubah. Nah, kalau berubah kan berarti otomatis nanti dosen narasumbernya juga bisa berubah ya. Jadi itu. Jadi sampai seminar Anda dapat 2 dosennya. Jadi dosen narasumber dan dosen pembimbing. Nah, besok ketika mau ujian skripsi ya, sudah penelitian, sudah selesai di ACC untuk ujian skripsi, Anda mau menjadi sarjana kan ujian skripsi itu ya. Nah, Anda sekali lagi melaporkan ke Pak Mustafa ke saya untuk mengurus SK, sekaligus untuk saya pilihkan lagi ketua pengujinya. Ya, jadi ketua penguji akan diberikan ketika Anda mau ujian skripsi. Jadi ada 3 tahap itu. Pak Aula, seminar penelitian itu semester berapa ya? Semester 7 juga? Semester 7 kalau ini bisa. Jadi kalau memang ada bisa. Jadi gini, kalau ada sekarang yang sedang bimbingan intensif dengan dosennya dan boleh seminar, bulan ini Anda boleh semester 7 ini. Idealnya boleh.
Dan kita bisa Boleh. membuatkan Nur Laila jadwal kemarin misalnya. ya Nah, sudah sempat bimbingan ya. Saya tunggu kok agak lama lagi kan itu. Jadi Iya, Pak. semester bulan Oktober ada yang di ACC sama dosen untuk seminar, boleh. Jadi sebelum ujian akhir nilai sudah masuk, nggak apa-apa karena itu kan berdasarkan presentasi seminar penelitian. Jadi boleh Pak ya, intinya semester 7, makanya betul. semester Jadi 8 kalau bisa kalau Anda lancar ya semester 8 taruhlah bulan Februari, memang yang catatan di saya selesai. tercepat itu selesai Februari. Angkatan 2014 Februari selesai itu yang paling cepat ya. Jadi baru 2 bulan semester 8 sudah selesai. Jadi hanya semester 3 semester 7 gitu. Bisa intinya. Ya. Jadi makanya kesempatan yang sekarang Anda PK waktunya luang banyak, dibuat proposal. Anda sambil bimbingan, sekarang paling bimbingannya kan nggak harus ketemu seperti zaman dulu ya, bisa WA-an gitu, emailan kan gitu. Enak sekali ya. Hanya memang ada dosen yang telaten, ada yang enggak. Yang penting Andanya yang harus telaten gitu ya, bukan dosennya, tapi Andanya harus telaten. Ya, oke. Saya rasa itu saja. Nanti dilanjutkan dengan diskusi mungkin yang lebih menarik, Bu Sulasmi. Dari saya itu sebagai pengantar ya. Nanti yang belum dapat dosen karena dulu nggak ngisi ya menghubungi saya dengan menyebutkan 3 alternatif judul. Nanti akan saya pilihkan salah satu dan saya berikan dosen pembimbingnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, baik, terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Pak Aula. Sudah jelas sekali ya. Mengingatkan untuk mahasiswa untuk segera bisa ini ya, mengisi presensi, karena di presensi saya tulis dosen pembimbing dan judul. Kalau yang belum ada silakan dikosongi dulu. Nanti data ini saya berikan kepada Pak Sekjur begitu. Jadi biar bisa ketahuan. Oh ya, ada yang raise hand, Mas David, silahkan Mas David. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lasmi. Izin bertanya Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Aula wabarakatuh. dan Pak Mustafa. Ini kan kemarin untuk dosen pembimbing proposal yang sudah diplot di Metopens itu kan kalau misal dilanjutkan lebih baik ya Pak. Nah kalau misalkan mau dilanjutkan berarti tinggal menghubungi dosen pembimbing yang sudah diplotkan gitu ya Pak. Terima kasih. Sudah masuk data belum, Mas? Sudah masuk data belum? Mas David sudah ngisi data belum? Data yang pas Metopen dulu Pak. Bukan. Data dari Pak Aula biasanya memberikan Google Form itu untuk ngisi ya Pak Aula ya? Ya, yang dulu David sudah punya pembimbing belum? Kalau untuk pembimbing sudah Pak, pas Metopen Sudah, dulu. berarti dulu dia mengisi. Nah, Ngisi, artinya kalau ngisi ya? mengisi berarti kalau sudah dapat berarti dia mengisi dulu. Kalau sudah dapat itu ya dan tidak berubah sama sekali ya diteruskan gitu loh. Tapi ini ya ada yang bertanya jika mengganti judul ya. Kalau belum sempat bimbingan gitu ya. Belum sempat bimbingan ya baru sekedar dibagai saja benar berniat itu boleh. Tapi tidak boleh seandainya Anda sudah proses pembimbingan beberapa kali, kemudian kok angel gitu ya, kok takut dan sebagainya, kemudian Anda mundur, minta ganti pembimbing, nah itu tidak bisa. Kitanya juga tidak enak, karena mengganti artinya kan mencabut mandat dosen tersebut, kan gitu ya. Untuk diganti dosen lain itu harus jelas alasannya, kan gitu ya. Kan ada yang seperti itu. Makanya biasanya keberatan-keberatan itu di depan, sebisa mungkin di depan. Saya akan bertanya biasanya masalahnya apa. Ada seperti itu. Tapi jangan setelah Anda bimbingan beberapa kali, kemudian mundur dengan alasan mengganti. Ya kan kita juga nggak enak juga dengan dosen yang bersangkutan, kan kayak gitu. Alasannya apa. Jadi harus dipikirkan betul-betul. Gitu ya. Tapi secara prinsip bisa berubah. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Sudah jelas ya Mas David ya?
Intinya Jadi, dimantapkan dulu, kalau memang sudah proses pembimbingan terus berganti itu karena salah satunya adalah administrasi. Teman-teman mungkin akan kesulitan nantinya karena sudah masuk di SK kan, terus ganti dosen kan juga susah nanti. Nah, begitu maksudnya Pak adik-adik. Jadi kalau ingin tantangan itu ya, tantangan berarti semester ini saudara bisa PK, KKN, dan seminar ya, proposal itu ya. Itu kalau ingin cepat lulus loh. Tapi kalau ingin lama ya nanti setelah PK biasanya anu ya Pak Aula ya, banyak iya, variabelnya, iya, banyak variabelnya. betul. Mendingan saudara sekarang lanjutkan proposalnya itu mungkin nggak nyampe 1 minggu itu, nggak nyampe 1 minggu. Melanjutkan proposal yang metopen atau seandainya berubah itu ya, itu saya yakin bisa cepat. Anda bisa mulai nyicil dengan mengumpulkan dulu ya, artikel-artikel terkait dulu. Nanti Anda baca punya ide. Kalau Anda cuma ngelamun gitu, terus pakai merangkai kata-kata judul yang nggak ketemu, Anda harus baca referensinya, contohnya, artikelnya gitu. Kan enak tuh di sekolah ya ada wifi gitu kan bisa sambil browsing kan gitu ya, kan banyak itu. Jadi bimbingan itu sudah dilakukan saat kuliah metopen ya. Metopen itu sudah diajari bagaimana merumuskan masalah ya. Kemudian metodologi penelitian, literatur review itu sudah ada di bimbingan. Jadi output dari hasil mata kuliah metodologi penelitian itu harusnya sudah siap untuk seminar proposal ya Pak Aula ya. Ya. Jadi kalau ada yang meminta ini seminar penelitian diisi bimbingan, itu menjadi nggak pas, nggak sesuai dengan mata kuliahnya jadinya. Ya. Oke, siap. Jadi kalau saudara istilahnya nggak siap seminar, berarti sebenarnya metodologi penelitian belum lulus tuh, belum dikeluarkan nilainya harusnya. Harusnya yang kenceng di pengampu mata kuliah metodologi penelitian gitu ya Pak Ula ya. Harusnya. Kalau kita mau kenceng-kencengan itu loh, bahwa setelah metodologi penelitian, saudara kan hasilnya proposal. Nah, proposal ini siap untuk diseminarkan. Harusnya Itu seperti tadi. itu. Cuma Ya. itu tadi saya sebutkan basis teorinya sebetulnya masih kurang Nah, semester seperti 5 itu. itu kan. Sehingga mungkin masih bisa. Baik, namanya sudah jelas ya adik-adik. Ini ada yang japri. Kalau judulnya belum fix gimana? Boleh, karena ini masih. Jadi teman-teman sebenarnya di awal ini adalah teman-teman menentukan ide. Ide dan judul itu memang agak susah ya. Nah tapi kalau nggak dibatasi juga akan kemana-mana. Coba ini tips dari saya. Walah, saya dulu ngerjainnya juga agak lama sih. 3 semester, 1,5 tahun ya. Judul itu yang pertama, buatlah alternatif maksimal 3, jangan banyak-banyak, 3. Maksimal itu. Terus perlu kamu menguasai yang mana, itu pilih jadi alternatif yang pertama. Kemudian kalau dulu zaman saya ngumpulinnya dua ide ya, gitu. Yang pilihan pertama ini yang mantap, nanti pilihan kedua ini boleh, ini nggak apa-apa gitulah. Jadi dikerucutkan jadi 2 itu. Setelah itu yang kedua, syarat yang kedua adalah turunkan ego dan idealisme kalian. Ingat ya, skripsi yang bagus adalah skripsi yang jadi. Kalau di situ Anda dipangkas sampai 50% proposal Anda, kalaupun menjadi lebih cepat kenapa tidak gitu loh. Intinya manut sama pembimbing gitu. Tempat saya dipangkas 50%, hampir 50% ya. Akhirnya 50% idenya jadi penelitian yang berbeda. Begitu pengalaman saya dulu jadi dapat pembimbing Pak Pri kalau nggak salah. Yang ketiga adalah kerjakan. Yang keempat kerjakan. Yang kelima kerjakan. Nah itu 5 tipsnya. Gini Pak. Gitu. Jadi kalau nggak dikerjakan ya nggak selesai-selesai. Ini mumpung masih
online, kalian enak sekali ya bimbingannya, nggak harus nunggu di depan seharian. Ternyata beliau nggak hadir, nggak rawuh Ya, gitu. ini ada yang tanya ini. Oke. Jika ganti judul tapi hanya tempatnya saja, substansinya nggak berubah ya dosennya nggak berubah, ya kan gitu. Tapi begini ya, idealnya berubah tempat itu tidak berubah begitu saja. Yang namanya latar belakang itu kan harus disesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Kamu meneliti di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah Z, nah, itu mesti beda harusnya, kan gitu. Nggak kemudian tinggal mengcopy mereplace SMA A diganti SMA Z itu aja, mestinya tidak, kan Itu gitu bukan ya. kebaruan penelitian itu ya. Bukan kebaruan penelitian itu. Tapi itu kalau masih sekitar itu ya dosennya nggak berganti, tetap itu aja. Baik, masih ada pertanyaan lagi. Jangan lupa adik-adik untuk ngisi itu ya presensi nggih, karena nanti coba itu bisa kami pakai untuk data. Mungkin Kalau di presensi di situ ada judul dan masih bingung, ditulis saja. Misalkan judulnya jadi apa namanya, bayangannya itu apa gitu. Kalau misal belum ada dosen pembimbing dikosongin, jadi biar kami tahu kalau kalian belum dapat. Untuk ada yang belum angkatan dapat. 18 ini kalau saya melihat variasinya cukup bagus loh. Ini yang dulu ini sudah cukup bagus. Ada yang kependidikan, yang syariah ada, yang umum ada, yang moneter ada, yang PTK ada. Sebetulnya saya lihat lebih bagus ini daripada 19. Kemarin saya lihat itu agak banyak yang banyak yang mirip-mirip semua ya, mirip-mirip semua. Sudah cukup bagus sebetulnya. Jadi kalau kemarin ini sudah mantap ya, itu di presensi ada nama judul Pak? Ada Bapak, saya masukin nama, name, terus ini dosen pembimbing, judul. Ini Ya. buat ini saja sih, barangkali nanti butuh data gitu Pak jurusan. Enggak kan saya ada. Oh ada. Di saya Pak, ya di Pak. saya masternya. Tapi nggak apa-apa lagi. Oke. Silahkan. Ayo yang Ada. lain silakan. Baru Masih 20 ada waktu. orang yang mengisi daftar hadir ini. Padahal di sini ada 73. Iya anak-anak. Ya. Nah itu Iya. biasanya kadang harus digeras ya. Oh, Iya, baru 28 ini Pak. Nah, ya diisi loh. Itu nanti ini di foto semua itu ada namanya tapi nggak ngisi, nanti tak cari itu. Sama itu loh mahasiswa itu. Nurlela mau bicara tadi. Siapa Mbak Nurlaila mau bertanya? Silakan Oke, Mbak. Ibu. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Sebenarnya saya izin bertanya Bapak Ibu, untuk yang di seminar proposal itu ada maksimal untuk halamannya nggak gitu, Pak? Kayak kita harus ngerjain berapa gitu, sampai itu bisa dikatakan kita mau semprot gitu, Pak, Bu. Ukurannya bukan halaman itu ya. Ukurannya itu adalah saudara memenuhi itu ya. Artinya dan layak untuk diseminarkan proposalnya itu. Jadi coba nanti saudara lihat ya di panduan tugas akhir, di website Prodi juga sudah kita ya Mbak Lasmi ya, sudah kita upload itu ya. Itu Iya, Pak. saudara Ini saya isi. share di Zoom dari tadi baru berapa persen? 30%. Banyak Nah, soalnya. ya. Terus kalau saudara rajin mengumpulkan referensi, nggak cukup artikel referensinya hanya 1, 2, setidaknya ya minim itu sampai proposal itu ya setidaknya 10 untuk artikel jurnal loh, artikel jurnal. Jadi ya kalau itu saudara sintesakan, saudara buat istilahnya ringkasan termasuk kajian literatur review-nya, kajian pustakanya itu sudah banyak Ya. itu di proposal. Dan Tapi itu hanya meringkas itu ya Pak Ola ya. Iya, tapi intinya tidak ada batasan ya. Nggak ada. Ya, itu kan ya tergantung dari permasalahan sama itunya sudah ketemu belum, tujuan sama rumusannya udah jelas belum, kan itu ya. Tidak ada batasan. Ini anak Malayla kemarin rajin bimbingan, sekarang begitu saya suruh begitu mulai pada hilang.
Iya, Suruh Pak. Soalnya kemarin lagi ini Pak, sibuk ngajar yang anak oh lomba di ya. sekolah PK Oh gitu iya. Pak. Nah, kamu di mana anunya? PK-nya di mana? PK-nya di rumah, di Purbalingga, domisili Pak. Oh, Purbalingga. Oh, Iya. Purbalingga ini ya. Kenapa? Purbalingga. Mana Purbalingganya mana? Kecamatan apa? Purbalingga Bobot Sari Bapak. Oh, Bebetsari ya. Bebetsari. Oke, mungkin Mbak Lasmi ini Buya ini bisa share nih trik atau tips ini. Oh ya, Ya, silakan ada Bu Yeni. Mbak Yeni, Mbak ada Yeni, Mbak Nita. Nenden, ada Mbak Nita, ada Mas Ada Pak Alwi, Oke, Alwi sepertinya juga. ada Mas Rustam Nah. gitu ya. Oke, Ini biar tampil, biar mungkin tampil. siapa yang mau memberikan tips, trik ya, gitu. Monggo Ada silakan Bu mungkin Mbak Nita Yeni dulu juga coba itu dia itu. tentang Ya. Sci-Hub sama Heeh. sumber-sumber yang free, yang open access itu mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Mbak Lasmi, Pak Aula. Saya duluan nggih. Takut Oke. sinyal hilang mumpung masih di kota ini, Pak. Ini mampir di Pizza Hut atau di mana ini? Itu ngiup dulu, melipir dulu. Prepare Dulu. buat ikut rapat dulu, Pak. Heeh. Nggih. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, sebenarnya sekarang kita tuh kalau kekurangan ide sudah lebih dimudahkan daripada yang dulu-dulu ya, kita bisa mengambil artikel di Google Scholar atau misalnya teman-teman juga bingung, Bu, tema saja saya belum punya, saya tuh pengen baca-baca dulu. Silakan teman-teman klik Simobu. Di situ nanti ada beberapa list jurnal yang teman-teman bisa pilih salah satu. Dari yang paling tinggi yaitu kuartil pertama, kalau di misalnya Scopus itu Q1 sampai di Q4 di situ semuanya sudah ada. Tinggal klik salah satu jurnal. Terus nanti kalau tidak open access, silahkan nanti yang DOI-nya di-copy terus dimasukkan ke Sci-Hub. Nanti teman-teman cari yang judul serupa di Google Scholar juga dengan cara yang seperti itu. Nanti teman-teman pas punya banyak sekali tema yang bisa digunakan untuk skripsi. Itu berbahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris itu. Nah, maksudnya mungkin ini perlu diberikan referensi yang artikel bagus atau jurnal bagus, tulisan bagus, tapi yang lebih banyak bahasa Indonesia-nya lah. Kalau itu saya khawatir. Oh ya, bahasa Indonesia dulu. Maksudnya yang banyak bahasa Indonesia-nya lah. Bahasa Indonesia teman-teman saya pakai yang bahasa Indonesia, teman-teman bisa klik Sinta Ristek Dikti. Nanti dari Sinta di situ teman-teman cari yang keywordnya jurnal. Dari jurnal itu nanti di search engine-nya kalian klik mau apa, misalnya pendidikan, diklik itu nanti muncul mau di Sinta yang grade-nya paling bagus Sinta 1 sampai ke Sinta 6 juga ada. Nah, ini Mas Alwi, ayo. Ya, makasih Mbak Yeni. Ya, pokoknya masih sedikit-sedikit yang belum. Ayo siapa? Mas Alwi. Monggo, Mas Alwi apa? Ya, monggo Mas. Sedikit-sedikit. Semuanya tampil. Yang muda semuanya tampil. Kalau saya carinya yang jurnalnya, kalau mau nasional, mau internasional, yang open dulu kita punya Garuda. Nah, Garuda itu sekarang diarahkannya ke Perpusnas. Nah, silahkan tadi sudah saya cantumkan di room chat link untuk Perpusnas. Kita itu warga negara Indonesia yang sudah dibiayai negara, jurnal-jurnal yang semuanya berbayar itu sudah ditanggung sama negara, itu bisa di-download di situ. Baik yang jurnal dalam negeri maupun yang luar negeri. Itu kalian daftar, siapkan KTP-nya, ngisi di situ ada panduannya nanti, dipandu untuk jadi membership-nya Perpusnas. Itu tidak berbayar, gratis, karena itu hak kita sebagai warga negara. Jadi jangan biarkan negara sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk pendidikan, tapi kita sendiri yang kurang memanfaatkannya. Saran saya mengikuti di Perpusnas. Saya sudah lama, saya pun baru tahu Perpusnas itu bukan ketika saya kuliah. Jadi setelah saya lulus, saya masuk UNY, karena dulu saya langganannya di Garuda, ternyata diarahkan ke Perpusnas, ya sudah saya membership di Perpusnas. Nah itu banyak sekali jurnal-jurnal yang bagus. Nah kalau sudah ketemu, oke Pak, saya sudah
sudah masuk di membernya Perpusnas gitu ya. Kemudian cari jurnal yang sesuai. Nah, sesuai tentunya kan ketika kita nulis ide kita apa, dari judul aja kan sudah bisa di breakdown jadi kata kunci. Nah, setiap kata kunci setidaknya kumpulkan 10 jurnal. Satu kata kunci. Nah, nanti dari satu kata kunci itu bisa dibuat tabel. Kalau saya biasanya saya buat tabel. Tabelnya adalah temuan-temuannya. Jadi kesimpulan-kesimpulan itu apa dari setiap penelitian, datanya biasanya yang saya ambil biasanya datanya yang digunakan apa, berapa, kemudian metodenya yang dipakai apa, kemudian hasil risetnya apa. Nah, nanti dari hasil-hasil riset hanya 3 kolom berarti ya, hanya 4 kolom. Judul, jumlah sampel, terus kemudian metode, terus kemudian hasilnya. Nah, nanti dari hasil-hasil itu kalau sudah masuk dalam tabel, kalau saya sudah masuk dalam tabel, gampang kita memberikan highlight warna hijau, warna kuning, warna merah. Nanti kalau sudah ketemu kita bisa mengambil benang merahnya. Biasanya saya kayak gitu. Sehingga kita tidak lagi menurut ini, sedangkan ini, menurut ini, dan seterusnya. Biasanya kan mahasiswa sering kayak gitu. Definisi saja disebutkan satu-satu. Jadi menurut Pak Mustafa, pembelajaran adalah, menurut Bu Nenden, pembelajaran adalah. Nah, sebenarnya dari situ kan kita bisa ngambil satu kalimat saja yang memiliki benang merah yang sama, bahwa definisi pembelajaran adalah seperti ini, sumbernya langsung paralel, Pak Mustafa tahun sekian, Bu Nenden tahun sekian, Pak Aulas tahun sekian. Nah, itu lebih efektif ketika kita menulis di penelitian. Sarannya seperti itu, membuat tabel saja gampang. Sebenarnya ada alat yang canggihnya pakai NVivo, tapi kita kan belum pernah belajar NVivo untuk yang mahasiswa S1. Nah, kalau yang versi manualnya ya pakai tabel itu gitu, pakai tabel itu cukup. Saya dulu belajar itu juga saya diajari senior. Jadi ketika Pak bisa di dosen, masih belajar ke senior, diajari sama senior caranya membuat seperti itu, sehingga kita mudah untuk mengumpulkan sumber-sumber bacaan. Dan apa istilahnya, ketika membaca apakah teks time banyak gitu ya, mengambil waktu banyak, sebenarnya juga antara iya dan tidak, karena sebenarnya ada metode membaca cepat, bahwa setiap penulisan artikel ilmiah itu kan kata atau paragraf inti selalu berada di depan. Jadi kita lompat-lompat saja dari paragraf, setiap paragraf yang dibaca hanya kalimat depannya saja. Itu sudah cukup menghemat waktu banyak. Kalau saya begitu. Itu tipsnya dari saya, Pak. Kalau cari sumber di Perpusnas juga bisa, jadi membership di sana. Kemudian buat tabel, kumpulkan dari hasilnya dibaca, di copy paste, dijadikan satu. Nanti dibuat highlight-nya, pakai highlight yang ada di Word kan bisa kita warnai itu. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, nanti bisa kita cari benang merahnya. Nanti setelah itu baru teknik membacanya adalah teknik membaca cepat. Yang dicari kata kunci. Jadi sebelum baca, misalkan sebelum membaca kita sudah punya kata kunci, ketika membaca dengan fokus kata kunci tadi membacanya jauh lebih cepat. Karena kita sudah punya bekal apa yang kita cari dalam membaca itu. Ya, sekian Pak dari saya. Terima gini, kasih. Ya, pripun nih Pak? Sudah nampaknya ya. Sudah. Apa semuanya yang mau satu-satu? Sepertinya waktunya sudah azan maghrib, Mbak Lasmi. Sudah azan maghrib. Tempat Ya. saya Sudah azan maghrib, sudah nanti gampang maghrib. dilanjutkan. Ya. Oke, satu lagi ada pertanyaan ini dari Mbak Safira. Pak Bu, kalau kita mau cek plagiarisme, baiknya di mana? Di TikTok baru rame banget ada yang cek di sumber nggak kredibel, pas sidang malah jadi 90% plagiat. Gara-gara Oh ya. dia search di web itu auto ke save. Jadi harus parafrase ulang semua. Menarik lah, infonya dari TikTok. Infonya dari sumbernya TikTok. TikTok. Ada Pak, ada tutorialnya untuk memparafrase Pak. Iya. Itu gini. Sebenarnya kalau kita di UNJ itu kan standarnya pakai Turnitin. Tapi Turnitin itu mahal. Kalian kalau mau yang murah itu plagiarism checker. Itu sudah cukup lumayan. Itu kalian cari yang versi ininya ya, bukan resminya saja di Shopee banyak. Kalau kalian modelnya cari yang murah-murah ya, di Shopee, Tokopedia banyak. Saran saya di Shopee banyak. Sabar-sabar untuk mengecek plagiarisme bukan hanya Turnitin, meskipun kalau memang yang terbaik Turnitin ya. Ada yang share bulanannya 50.000.
Itu misalkan patungan sak kelas untuk ngecek satu kelas bisa itu. Yang gratis nggak ada nih. Yang gratis nggak ada, Pak. Kalau Turnitin nggak ada yang gratis. Yang nggak gratis online trial dan nggak tadi ada ya? resikonya itu, Pak. Iya Kalau sih. gratis online terus Yang gratis resikonya kan malah kena plagiarisme punya sendiri tadi. Kalau Ya, yang gratis, auto progress. Mungkin biar bisa yang beli masuk sebentar. Dulu di bukan era, pas zamannya Pak Tejo itu ada layanan Turnitin. Jadi teman-teman kalau sebelum mau submit jurnalnya itu harus diturnitin dulu di jurusan. Tetapi saya kurang tahu ya untuk sekarang karena nggak aktif. Eranya Karena nggak aktif. karena nggak Nah, aktif. itu, Mbak. Nah, Akunnya nggak nanti aktif mungkin sekarang. Itu Mbak Yeni Karena yang belum dibayar, Pak. Yang ngawal. Karena belum dibayar. Jadi, Sama UNY. makanya jadi kalau Sama UNY mau belum ini, dibayar ya. Kalau mau sama WNY apa loh, namanya, jurusan. yang paling murah. Uangnya buat yang lain paling- aja. Saya pun pakai plagiarism checker. Itu ada yang murah di Shopee banyak. Di Shopee banyak. Pakai plagiarism checker sudah lumayan kok. COD ya? Enggak, Pak. Kalau software itu malah lebih cepat, Pak. Software itu kita bayar langsung dikirim email, Pak. Jadi ini tadi saya juga barusan beli beberapa itu juga langsung enak cepat. Beli aja patungan satu kelas atau satu angkatan, nanti dandakne nang kontone untuk ngecek. Itu kan nggak apa-apa sebenarnya. Baik, sampun nggih Bapak Ibu. Nampaknya waktunya juga sudah cukup. Teman-teman itu sudah cukup pejangannya ya. Sudah banyak sekali motivasinya, terutama banyak dari Instagram dan TikTok ya. Itu sudah memberikan motivasi yang luar biasa. Apa masih ada yang mau disampaikan Pak Kaprodi, Pak Sekjur, Bapak Ibu dosen yang lainnya? Ya, Terima cukup kasih Bapak besok Ibu kita dosen supervisi semuanya. lagi bulan Dan, Desember lah. mahasiswa, adik-adik. Ya. Pak Mus, monggo Pak Mus. Cukup. Langsung ditutup nanti Pak Mus. Cukup. Oke, Pak Mus mau ngimami, nggih. Saya kira saya tutup sekarang. Ditutup aja, Mbak. Jadi baik, terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Kalau misalkan masih sungkan bimbingan dengan dosen yang sudah ditunjuk, nah ini Bapak Ibu dosen siap untuk bimbingan non formalnya seperti itu ya. Ada Bu Yeni, ada Pak Alwi, Pak Rustam dan semuanya gitu. Jadi kita semuanya bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa menjadi paksa sarjana segera gitu. Baik, sudah nampaknya kita harus mengakhiri karena waktu juga sudah terbatas dan sudah adzan. Mari kita akhiri dengan membaca doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri. Apabila banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Terima Yang belum absen ya, tolong ya. Terima kasih Pak.